Halo UC Onliners, setelah sesi lalu kita membahas mengenai market forces, kali ini kita akan membahas forces yang kedua, yaitu industry forces. Silahkan Pak Gama dan Bu Gracia. Ya, untuk industry forces ini adalah satu key external forces yang mempengaruhi sisi kiri dari business model Kanvas. Sisi kiri ini yang dipengaruhi adalah key partners dan juga cost. Ada 5 kekuatan external forces ya, saya bilang kekuatan itu external forces yang mempengaruhi key partners dan juga cost. Yang pertama adalah competitors, yang kedua new entrants, pemain barunya siapa, yang ketiga adalah substitute products and services, yaitu produk atau jasa pengganti, substitusi. Yang keempat adalah suppliers and other value chain actors. Dan yang kelima adalah stakeholders. Ya Pak Gama, baik. Kita akan masuk ke salah satu dari forces itu secara lebih detail ya. Mengenai competitors, ini bagaimana kompetitor itu bisa berpengaruh ke sebuah bisnis? Apa aja yang perlu kita perhatikan dari mereka? Ya, di sini kita bisa mengerti bahwa mengolah sebuah usaha atau bisnis ya, atau venture ya, untuk social enterprise itu tuh seperti sebuah peperangan di mana kita bukan cuma menghadap ke satu arah, tapi kita harus melihat ke 4 arah begitu. Jadi contohnya misalnya seperti kita bangun benteng untuk bisa kita memperhatikan isu-isu pasar, mengenal customer segment di market forces, tetapi ternyata ada kekuatan lain yang kita harus perhatikan di belakang kita, yaitu dari aspek key partners dan juga cost. Yang salah satunya aspek key partners itu adalah kompetitor. Bukan cuma kita melihat di aspek ke depan begitu, kita harus melihat ke belakang juga gitu loh. Kalau seperti ketika kita berperang, hal yang perlu kita lihat adalah kompetitor yang pertama. Pesaing-pesaing ini menentukan bagaimana kita mengolah bisnis kita begitu. Karena pesaing itu selalu bisa dominan, bisa nggak dominan gitu ya. Kemudian kita harus tahu siapa pesaing-pesaing kita, keunggulan kompetitif mereka itu seperti apa, ataupun kekurangannya gitu. Kemudian apa yang mereka tawarkan begitu. Kemudian mereka fokus pada customer segmen yang mana. Kemudian cost structure mereka seperti apa. Ingat, karena kita membahas dari aspek sisi kiri, maka kita memperhatikan kompetitor kita ini sebenarnya cost structure mereka seperti apa ya. Kenapa mereka bisa menawarkan harga lebih ataupun bisa kurang begitu ya daripada pricing point yang kita tawarkan. Tentu pasti mereka melakukan sesuatu di segi aspek operasional mereka. Jadi cost structure-nya seperti apa, kita harus tahu. Yang terakhir adalah seberapa besar pengaruh mereka terhadap customer segment, kemudian terhadap revenue stream kita. Mungkin Bu Gracia bisa memberikan contoh? Ya, terima kasih Bu Maureen. Jadi untuk kasus kompetitor ini ada salah satu contoh, yaitu produk dari Chevrolet. Seperti yang kita tahu, penjualan Chevrolet di Indonesia tidak bisa bersaing dengan penjualan produk mobil dari brand Jepang. Di sini pabrik dari Chevrolet telah menutup pabriknya yang di Bekasi di Jakarta. Nah, ini dikarenakan mereka tidak dapat bersaing dengan merek-merek Jepang. Selain karena harganya kurang murah dibandingkan brand Jepang, maintenance-nya juga kurang mudah. Selain itu juga fasilitas yang ditawarkan oleh Chevrolet serupa dengan produk-produk dari brand Jepang. Maka General Motor akhirnya menutup pabrik yang di Indonesia karena tidak dapat menghasilkan revenue yang diinginkan dan profitnya juga sangat kurang. Seperti itu. Ya, jadi contohnya ketika misalnya mau bisnis mobil ya, ini kita ngomong bisnis mobil ya, kita lihat pesaing-pesaing kita siapa saja gitu. Pada saat ini misalnya kita ambil salah satu brand terkenal lah, Japanese brand ya untuk mobil ya, kita bilanglah Toyota seperti itu ya. Ketika Chevrolet masuk gitu, ini merupakan satu kompetitor nih bagi Toyota. Tapi Toyota lihat dulu
Chevrolet ini latar belakangnya bagaimana, kekuatannya dia itu apa, apakah dia dominan ya, oh ternyata kalau di Amerika tuh sangat dominan gitu ya. Kemudian keunggulan kompetitif mereka ini apa begitu loh. Nah Amerika itu atau Western ya mempunyai filosofi mobil tuh the bigger the better ya, jadi boros apa segala macam, sedangkan Toyota mempunyai satu value mau mobilnya besar atau mobilnya kecil tapi tetap efisien. Jadi efisiensi itu salah satu value yang ditawarkan. Nah, kemudian apa yang ditawarkan oleh Chevrolet begitu ketika mereka masuk ke Indonesia ternyata kurang tajam dibanding Toyota. Tetapi Toyota tetap harus bisa melakukan satu analisa terhadap kekuatan eksternal dari kompetitor apa yang mereka mau yang kira-kira bisa menjadi ancaman gitu bagi Toyota. Berarti Pak Gama, kalau misalnya kita sudah tahu kekuatan mereka, keunggulan mereka, itu nanti berpengaruh ke blok yang mana nih dari sebuah bisnis model? Tentu Bu Marin, kalau kita mengetahui keunggulan kompetitor kita, sebelum kita tahu keunggulan mereka apa begitu, kita harus tahu siapa mereka begitu ya. Jadi memang kita memperhatikan dari aspek siapa mereka, apakah akan mempengaruhi aspek operasional kita begitu. Karena ini balik lagi ini ke industri gitu, bukan ke market. Tapi setelah itu, setelah kita tahu keunggulan mereka, kita tahu value apa yang mereka tawarkan, tentu akan mempengaruhi bagaimana kita mendevelop atau menyesuaikan bisnis model kita secara keseluruhan. Berarti ini akan mempengaruhi bagaimana kita mengisi atau merubah 9 elemen tersebut dalam bisnis model kita. Pertama-tama pasti yang akan kita pikirkan bagaimana value proposition kita begitu. Seperti itu. Jadi bahkan bisa memutuskan akan bertarung dengan value yang sama atau kita membuat value yang beda gitu ya Pak Gama? Betul Bu, betul. Jadi ini kita harus bedakan karena di dunia bisnis di ilmu ekonomi ya, ilmu bisnis, kata industri dengan kata market itu interchangeable. Jadi bisa kadang-kadang artinya sama atau kadang-kadang artinya beda seperti itu. Tapi khusus konteks ini kita bedakan, market ini bicara soal pasar dan lebih berat ke aspek customer, sedangkan industri kita bicara soal pemain, pesaing begitu, supplier gitu, stakeholdersnya siapa seperti itu. Jadi kalau kita tahu posisi mereka dan apa pengaruh mereka terhadap bisnis model kita, maka kita lebih bisa mempersiapkan diri mengolah bisnis kita seperti itu ya. Ya. Berikutnya ke Forces yang kedua, ini tentang di sini new entrants, tentang pendatang baru. Biasanya kan kita menganggap kalau pendatang baru mestinya sama dong dengan kita yang memang mau masuk ke sana. Terus untuk apa sih mereka itu kita perhatikan? Apa betul mereka itu punya pengaruh ke kita? Atau kalau kita yang pemain lama, pemain baru itu apakah bisa berpengaruh ke bisnis model kita yang udah lama? Nah ini gimana Pak Gama? Nah satu tips kalau kita hendak melihat new entrants adalah ketika kita mengolah bisnis atau venture kita, balik lagi, kita harus tahu di industri yang kita sedang main ini, itu barrier to entry-nya tinggi atau rendah. Nah, balik lagi, saya gunakan istilah bahasa Inggris barrier to entry. Jadi pagernya nih untuk pesaing baru atau untuk ya kompetitor ya, yang baru mau masuk itu tuh sulit atau gampang seperti itu. Kedai kopi misalnya. Kedai kopi pada umumnya itu barrier to entry-nya rendah karena akses ke kopi, akses ke seluruh elemen ya ke supply yang kita butuhkan untuk membangun kedai kopi itu sangat mudah didapatkan oleh orang pesaing yang lain begitu. Jadi kita harus tahu dulu ini misalnya industri yang kita sedang main ini sebenarnya barrier to entry-nya itu tinggi atau rendah. Setelah kita tahu barrier to entry-nya tinggi atau rendah, baru kita lihat new entrants-nya siapa nih, new pemain pesaing-pesaing baru yang baru masuk ini siapa begitu. Nah, kalau misalnya barrier to entry-nya rendah, maka bisa dibilang semua pemain baru itu terlalu banyak sehingga sulit kita untuk berkompetisi. Itu salah satu tanda bahwa sebenarnya bisnis yang kita jalankan ini sudah bermain di sebuah red ocean seperti itu ya. Tapi kalau misalnya barrier to entry-nya tinggi, tetapi ada pemain pesaing-pesaing baru yang baru masuk, nah ini kita harus perhatikan nih. Nah hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu siapa mereka. Gitu. Yang kedua, mereka itu bedanya di mana dengan kita, ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan kompetitif dan juga kekurangan mereka itu apa. Yang keempat, halangan yang menghadang mereka apa, begitu. Ya, halangannya apa? Value proposition mereka apa?
seperti itu. Kemudian mereka fokus ke customer segmen yang mana. Cost structure mereka apa? Ini pertanyaan yang sama begitu. Cost structure mereka tuh apa begitu. Nah, seberapa besar pengaruh mereka pada customer segment, revenue stream dan margins. Itu juga pengaruh begitu. Jadi ketika kita melihat ada pesaing baru, kita harus lihat dulu nih. Jadi secara skala industri susah nggak sih sebenarnya pesaing baru tuh masuk? Kalau ternyata susah tetapi ada, nah ini kita harus lihat nih, ini berarti mereka ini bedanya di mana gitu, dan keunggulan kompetitif mereka apa. Ya Bu Gracia bisa bantu dengan case study atau contoh-contohnya. Ya, terima kasih Pak Gama. Ini ada salah satu kasus yang menarik yaitu Donaceko. Di sini Donaceko cukup baru untuk memasuki pasar Indonesia, dan yang menariknya adalah Donaceko berhasil mengalahkan Donat Dunkin yang telah lama menguasai pasar donat di Indonesia. Internasional juga ya, Dunkin Ya, Donut. internasional juga. Mengapa Donaceko bisa mengalahkan Donat Dunkin di sini? Karena Donaceko memiliki value yang ditawarkan seperti akses untuk mengexperience pembelian yang berbeda. Salah satunya adalah open kitchen. Jadi ini meningkatkan awareness dari target buyer Donaceko tersebut, dan juga display donatnya berbeda dengan cara Donat Dunkin mendisplaynya, yaitu terjejer secara horizontal, jadi bisa melihat varian-varian rasa-rasa yang berbeda. Selain itu juga sampai packaging yang menjamin topping dari donat tersebut agar tidak rusak. Selain itu Donaceko juga memiliki berbagai rasa yang baru dan inovasi-inovasi yang selalu terus-menerus, seperti itu. Saya lihat juga kalau Donaceko ini nggak terbatas jual donat ya, tapi dia ada yogurt, kemudian dia ada macam-macam minuman-minuman ya, kopi apa segala macam, blended beverage ya, seperti frappuccino apa segala macam, itu juga kategori sana mereka juga hajar masuk begitu. Jadi apakah mudah di industri donat ini untuk pesaing baru masuk? Sebenarnya mudah aja, karena dari pedagang kaki lima juga bisa jualan donat begitu loh. Iya. Betul. Tetapi kita harus lihat nih, ada ketika mau masuk ke arena kompetitifnya lifestyle, kemudian akses ke kalangan menengah ke atas. Nah ini udah nggak gampang ini kalau masuk industri ini, karena barrier to entry-nya tinggi. Nah salah satu kegagalan Dunkin Donat adalah melihat ketika ada pesaing-pesaing baru yang lebih bisa menjawab tren, yang lebih bisa mengerti customer, seperti itu. Baik Pak Gama, Bu Gracia, Forces yang berikutnya yang akan kita bahas ini mengenai produk substitusi. Nah itu bagaimana pengaruh sebuah produk substitusi terhadap bisnis model? Apakah itu harus berasal dari industri yang sama, atau ternyata produk substitusi bisa berakar dari industri yang beda tapi dia bisa menggantikan sebuah produk untuk digunakan oleh user? Nah itu bagaimana Pak Gama? Ya, produk substitusi atau jasa substitusi itu adalah salah satu fenomena gitu ya, salah satu kekuatan gitu ya, yang tidak bisa dianulir atau tidak bisa dianggap remeh oleh sebuah bisnis, company atau venture, dikarenakan balik lagi mulai dari customer begitu. Customer nggak suka kalau hanya ada satu pilihan. Mereka suka, itulah manusia ya, natur daripada manusia yang kemudian menentukan bagaimana industri nanti berjalan begitu. Nah, kadang-kadang pesaing atau kompetitor yang paling membahayakan adalah bukan kompetitor yang menjual bisnis atau produk yang sama begitu, tetapi masuk ke dalam kategori dan disukai oleh customer begitu aja. Ada banyak contohnya, nanti mungkin Bu Gracia bisa bahas gitu. Tapi ketika kita masuk dan hendak menganalisa gitu kekuatan substitusi produk, hal apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah produk atau jasa apa yang bisa menggantikan produk atau jasa kami. Jadi ketika Anda melakukan sebuah bisnis dan produk-produk Anda yang Anda jual, Anda harus memperhatikan kira-kira ada nggak aspek substitusi yang sebenarnya orang tuh bisa pakai begitu, bisa suka gitu. Contohnya Anda menjual roti begitu, ternyata nasi itu substitusi begitu ya, jagung begitu, itu bisa juga gitu. Nah, kemudian
ternyata biaya itu faktor biaya itu juga mempengaruhi begitu. Ya, misalnya contohnya banyak lagi ya, misalnya kayak seperti laptop ya. Semua orang laptop, ternyata sekarang substitusi laptop adalah handphone, tablet atau handphone. Ketiga, seberapa mudah customer beralih ke mereka begitu. Mudah nggak? Ini ada aspek dari switching cost tadi. Jadi switching cost itu bukan cuma dilihat dari aspek market forces, tetapi juga dari industri. Yang terakhir adalah produk atau jasa yang bisa menggantikan ini berakar pada jenis industri apa, begitu. Ini yang kita akan masuk nanti ke tahapan berikutnya, bicara soal value chain ya, bahwa di dalam konsep dan ranah industri, setiap produk itu merupakan hasil dari produk lain atau bahkan bisa menjadi produk yang berikutnya begitu. Jadi ada rantai gitu ya, yang kemudian dikatakan value chain. Nah sekarang kita ngomong soal substitusi produk dan service dulu. Bisa beri contoh-contoh apa ya Bu Gracia? Ya, jadi salah satu studi kasus untuk substitusi produk ini adalah kursus make up. Jadi para peminat make up biasanya langsung menghubungi jasa kursus make up untuk mempelajari make up. Namun dengan perkembangan teknologi ada yang namanya YouTube. Jadi banyak sekali YouTuber yang menyediakan tutorial make up. Di sini para peminat make up juga bisa mengakses video tutorial tersebut di mana saja, kapan saja, dengan mudah dan juga tentunya gratis. Selain itu juga ada kasus kedua yang menarik, yaitu adalah jam tangan yang kita biasanya gunakan memiliki fungsi untuk melihat jam dahulunya. Namun setelah ada perkembangan teknologi lagi, yaitu smartphone, di sini fungsi jam tangan telah tergantikan dan tergeser menjadi sebuah aksesoris. Karena di smartphone tersebut kita sudah bisa melihat jam, kalender, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Seperti itu. Jadi dua contoh ini itu merupakan produk substitusi yang ternyata menjawab kebutuhan yang sama, begitu ya. Nah, kita harus hati-hati karena ancaman substitusi ini jauh lebih besar. Terkadang ancaman substitusi jauh lebih besar dibanding kompetitor atau pesaing yang sama. Seperti itu. Karena nggak ketahuan gitu ya Pak ya. Datangnya diam-diam. Pulang tidak diantar. Oke. Ya. Oke, kita balik ke topik. Balik lagi. Iya. For sesi yang berikutnya itu tentang suppliers dan value chain. Nah, apakah itu ada efeknya untuk sebuah bisnis model? Biasanya kan kita tinggal beli aja udah selesai gitu kan. Nah, ini tadi Bu Maureen mengatakan suppliers dan value chain ya. Nah, value chain ini kita harus tahu dulu ya untuk rekan-rekan yang mungkin tidak begitu terekspos terhadap ilmu bisnis dan ekonomi. Value chain ini tuh bilanglah seperti ini. Satu prinsip dasar dari value chain adalah input, proses, output. Ya, contohnya sekarang di tangan Bapak, ginilah, di tangan rekan-rekan UC Onliner, mungkin sekarang ada produk yang Anda pegang begitu, entah HP, entah nggak tahu apa, piring sambil makan, nonton sambil makan begitu ya, gelas atau mainan atau apapun juga begitu. Ketika Anda melihat produk yang Anda pegang sekarang ini, itu bukanlah produk yang sekonyong-konyong ada dan hadir begitu. Itu dikarenakan hasil dari proses input dan output dari industri-industri yang terkait. Nah, itu namanya value chain. Contohnya misalnya meja. Meja bisa jadi meja itu karena mulai dari industri misalnya komoditas kayu begitu ya. Kemudian dari kayu kemudian diproses menjadi B, menjadi C, menjadi D, kemudian diassembly menjadi meja begitu. Jadi untuk bisa sampai meja itu melewati serangkaian rantai gitu. Yang pada dasarnya kayu sendiri, misalnya dari kayu apakah bisa dijual? Bisa begitu ya. Kemudian setelah kayu dijual, kemudian nanti diproses menjadi proses B begitu. Apakah bisa dijual? Bisa juga begitu loh. Tapi terus sampai menjadi sebuah meja itu melewati proses value yang banyak. Nah, ini makanya ini namanya value chain seperti itu. Nah, sekarang kekuatan suppliers atau other value chain actors yang perlu diperhatikan adalah
pemain utamanya ini dalam serangkaian value chain ini siapa di industri? Seperti itu. Pemain utamanya siapa? Ya contohnya seperti makeup vs YouTube, ya. Nah, pemain utama di value chain YouTube ini siapa gitu loh? Ternyata Google gitu loh. Ternyata dari industri teknologi justru. Itu yang pemain utama yang kita perlu perhatikan seperti itu. Yang kedua, seberapa jauh bisnis ini tergantung pada pemain lain. Karena bentuknya rantai ya. Jadi tidak mungkin bisa kita lihat secara satu elemen saja tapi terkait. Apakah ada pemain value chain baru yang bermunculan? Seperti itu. Karena kalau ada satu fenomena, maka bisa sampai terjadi sebuah fenomena itu karena value chain yang baru itu muncul, begitu. YouTube bisa ada karena satu, ada Google. Kedua, ada pasokan internet. Jadi ada internet di lokasi yang diakses. Ketiga, bukan cuma Google internet tetapi device yang dipakai sebagai portal untuk bisa mengakses konten di YouTube, seperti itu. Yang terakhir, value chain mana yang paling menguntungkan, seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara value chain mana yang paling menguntungkan, itu efeknya apa ke sebuah bisnis model? Kalau kita udah tahu, oh ini rantai yang kesekian nih yang paling menguntungkan. Ketika kita mengetahui ternyata rantai kesekian yang menguntungkan, kita bisa reflektif terhadap bisnis dan venture yang kita kelola nih sekarang ini, gitu. Jadi kita bisa, ini sifatnya reflektif. Kita lihat saya ini berarti bermain di rantai yang mana nih, begitu. Kalau ternyata rantai yang paling lagi heboh, yang lagi sangat on di industri itu adalah rantai kesekian dan tidak berhubungan langsung dengan saya, apakah perlu saya membuat sebuah strategi baru, begitu? Apakah ya seperti itu, ada banyak aspek mulai dari strategi, kemudian kalau begitu apakah ada dampak terhadap pengelolaan cost saya, begitu, cost structure saya. Yang ketiga, apakah ada dampak terhadap akses saya terhadap supplier, misalnya seperti itu. Itu banyak aspeknya, begitu. Oke, ada contoh-contoh lebih, Bu Gracia? Jadi salah satu studi kasusnya adalah Indomie versus dengan merek-merek mie instan lainnya. Di sini pemasok Indomie adalah tepung Bogasari, di mana Indomie dan juga tepung Bogasari berada di bawah satu perusahaan besar yaitu Indofood. Dengan tepung Bogasari tersebut, perusahaan itu adalah pemasok tunggal untuk mie instan yang ada di Indonesia. Dengan itu, Indomie dapat maintain harganya agar harganya murah dan juga bisa sustain. Maka dengan tepung Bogasari yang sebagai pemasok tunggal ini, merek-merek lain mie instan yang ingin masuk, yang ingin bersaingan dengan Indomie mengalami kesulitan. Karena yaitu tadi, tepung Bogasari adalah pemasok tunggal dari mie instan. Berikutnya kita akan membahas mengenai stakeholder. Jadi ini salah satu forces yang terakhir dari pembahasan industry forces. Nah, sejauh mana stakeholder itu berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk pengembangan sebuah usaha? Ya, mungkin sekali lagi nih kita memulai dari dasar lagi ya. Stakeholder dengan shareholder itu beda. Shareholder itu adalah orang-orang yang mempunyai ownership, kepemilikan secara langsung di dalam company, di dalam perusahaan. Itu shareholder, ya. Kalau stakeholder itu semua aspek, semua orang atau semua elemen, semua orang ya, semua pihak yang terkait berpengaruh langsung terhadap bisnis itu, begitu. Jadi bisa dari pegawai, supplier, pemerintah gitu ya, kemudian politikus, itu semua itu mempunyai aspek, selama itu mempunyai aspek langsung, pengaruh langsung terhadap bisnis, maka itu kategori stakeholder, seperti itu. Nah itu kan sering dilupakan ya, kelihatannya ini kan orang luar perusahaan, ngapain kita pikirin mengenai mereka. Tapi apakah benar sih mereka itu ternyata punya pengaruh langsung ke sebuah bisnis? Oh tentu, misalnya kalau seperti pemerintah begitu ya, pasti mempunyai pengaruh bahkan andil langsung terhadap bagaimana sustainability, keberlangsungan sebuah perusahaan, seperti itu.
Misalnya bisa memberikan contoh Bu Gracia? Iya, baik. Jadi melanjutkan kasus pemerintah tadi, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di industri bensin untuk penjualan bensin di Indonesia ini sangat berpengaruh karena dengan perusahaan bensin yang ada di Indonesia diberikan subsidi dari pemerintah, ini membuat brand-brand atau perusahaan-perusahaan bensin lain yang dari luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia ini susah. Karena adanya subsidi tadi yang membuat persaingan harga cukup ketat, seperti itu. Ya ini bukan cuma bensin Bu Gracia, tetapi seluruh masuk kategori energi ya, industri energi. Ini sulit gitu karena stakeholder terbesar kita, jadi kita harus tahu dulu siapa stakeholder paling besar dan paling berpengaruh terhadap bisnis model kita. Dalam konteks industri misalnya bahan bakar bensin begitu, itu yang paling besar stakeholdernya pemerintah justru. Jadi pemerintah dengan berbagai macam regulasinya yang dapat berubah begitu ya, itu tuh sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis yang bermain di industri bahan bakar seperti itu. Itu berpengaruh juga nanti di di listrik, kemudian di tenaga surya, di banyak renewable energy lainnya juga yang bisa terpengaruh oleh karena satu stakeholder seperti itu. Jadi yang harus kita amati itu stakeholder yang untuk berlaku secara umum untuk sebuah industri ya. Sebuah industri. Jadi kita lihatnya industri terlebih dahulu apakah mempunyai pengaruh langsung ke bisnis yang di dalamnya itu. Bisnis yang di dalamnya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gama dan Bu Gracia yang sudah berbagi dengan sangat detail di kesempatan kali ini. UC Onliner, setelah sesi Industry Forces ini sudah kita kupas tuntas, maka sesi berikutnya adalah tentang key trends. Jangan lewatkan ya UC Onliners, salam entrepreneur.